menentukan cepat atau lambatnya pemulihan kita. Ya sama, kalau mau cepat ini semua berhenti. Pandemi COVID-19 ini berhenti, hanya satu kuncinya. Kalau seluruh umat manusia bertekad untuk berubah, bertobat, merendahkan diri. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak memadamkan kami, Engkau tidak mematahkan kami. Amen. Tapi Engkau rindu hidup kami tetap tegak berdiri. Amen. Bahkan juga dapat menjadi saluran berkat. Itulah terang. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai sore hari ini umat-Mu bersama dengan kami sekalian dapat berbakti memuji Engkau. Karena kami menyadari kami ini adalah kepunyaan Tuhan. Amen. Kami milik Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan sebentar kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Layakkan, kuduskan kami. Supaya firman Tuhan mengambil tempat dalam hidup kami. Mengubah, menyucikan, bahkan menyempurnakan. Sehingga kalau Engkau datang kali yang kedua, kami tidak terhalang untuk ikut terangkat. Kami mau berjumpa dengan Engkau di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dan kami menolak pekerjaan setan, kuasa-kuasa yang lain. Supaya kami tidak terganggu untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom, shalom. Biarlah hormat, syukur hanya bagi Kristus kepala yang masih berkenan ada di tengah-tengah kita sampai sore hari ini. Tentu menjadi satu berkat bagi saya dan bagi saudara kalau kita boleh ibadah, ya terutama dalam ibadah minggu yang masih kita boleh lakukan karena pertolongan Tuhan. Sekalipun belum normal, ya saya percaya ya karena kemurahan Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun untuk boleh berbakti di tempat ini. Sekali lagi, biarlah kesempatan yang masih tersisa, ya walaupun kita harus ya menjaga dengan protokol kesehatan yang sangat begitu ketat, tapi saya percaya tidak menghalangi saudara untuk berebut berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, baik ibadah kita di gereja kita di Baloi, maupun di gereja kita di Batu Haji, di gereja kita di Telaga Punggur, bahkan di tempat ini. Tentu ini adalah kemurahan Tuhan kalau saya dan saudara boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Dan tentu sebagaimana tema khotbah saya yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, saudara. Ya. Tema khotbah saya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya sudah menekankan berkali-kali dalam pemberitaan firman Tuhan ini, ya,
mengenai Kristus itu harus tinggal di sorga. Ya. Jadi berarti kalau tinggal di sorga, setelah dia naik ke sorga, ya, sampai hari ini dia masih tinggal di sorga, belum datang kembali. Ya. Kalau dia sudah datang kembali, semua sudah selesai. Ya. Pintu keselamatan tertutup. Ya. Bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Ya. Oleh sebab itu, Kristus harus tinggal di sorga. Ya. Sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, kalau sampai hari ini Tuhan masih tinggal di sorga, belum datang menjemput kita, berarti persoalannya karena belum selesai Tuhan memulihkan keadaan rohani kita. Ya. Belum selesai Tuhan. Ya. Maka saya sudah menekankan dalam minggu-minggu yang lalu, kalau sampai pada hari-hari terakhir ini kita belum berhasil dipulihkan Tuhan, dengan kata lain, kita sedang memperlambat hari kedatangan Tuhan. Petrus berkata, kamu yang mempercepat kedatangan harinya Tuhan. Ya. Jadi persoalan cepat atau lambatnya hari kedatangan Tuhan sekarang bukan tergantung Tuhan lagi. Tergantung kita. Tergantung gerejanya. Ya. Sebenarnya Tuhan sangat sudah rindu untuk datang kembali. Ya. Tapi persoalannya bukan lagi pada Tuhan. Persoalannya pada gereja Tuhan. Apakah gereja Tuhan ini sudah berhasil dipulihkan dalam segala sesuatu? Andai kata belum berhasil dipulihkan dalam segala sesuatu, berarti kita memperlambat kedatangan Tuhan. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, kalau kedatangan Tuhan masih diperlambat, orang-orang yang hidup sampai akhir zaman ini sedang terancam keselamatannya. Bahkan diponis sama firman Tuhan, dari antara orang yang hidup tidak akan ada yang selamat. Andai kata kedatangan Tuhan masih diulur-ulur lagi, yang paling bahaya untuk orang yang hidup. Kalau untuk orang yang mati nggak persoalan. Kapanpun Tuhan datang, mereka akan bangkit untuk menerima tubuh kemuliaan, ya, agar mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan tak persoalan, kapanpun Tuhan mau datang. Ya. Mau lambat, mau cepat, bagi orang mati nggak ada persoalan. Tapi yang menjadi persoalan bagi orang yang hidup. Tentu saudara yang hadir di tempat ini, semua hidup kan? Semua hidup. Persoalan bukan untuk orang mati, persoalan untuk kita semua yang hidup sampai akhir zaman ini. Makanya Matius pasal 24 tegas sekali mengatakan, ya, di ayat 22, saya akan ulang bacakan ini.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dari segala yang hidup. Dengan kata lain, kalau tidak dipercepat kedatangan Tuhan, maka kita yang masih hidup terancam. Tidak akan ada yang selamat. Tapi Tuhan itu ngerti kebutuhan kita. Di bagian selanjutnya, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi orang pilihan mempercepat kedatangan Tuhan. Gereja Tuhan yang menjadi pilihan. Gereja Tuhan yang sudah berhasil dipulihkan. Ini mempercepat hari kedatangan Tuhan. Saudara mau mempercepat kedatangan Tuhan? Rahasianya, jadilah orang pilihan Tuhan. Jadilah orang yang berhasil dipulihkan Tuhan. Kalau kita tidak mau dipulihkan sesegera mungkin, sebenarnya kita mencelakakan banyak orang. Membuat orang yang masih hidup tidak akan selamat. Saudara, ini risiko paling fatal. Maka orang Kristen yang main-main tidak saja mencelakakan dirinya, tapi mencelakakan orang lain. Orang Kristen yang tidak serius mau dipersiapkan Tuhan. Sebenarnya saudara, dia bukan saja mencelakakan dirinya, tapi dia sedang mencelakakan orang lain. Makanya orang Kristen yang tidak mau jadi orang rohani yang sesungguhnya, sebenarnya gak usah orang Kristen aja lah. Malu kita menyebut orang Kristen. Sebab kita bukan saja mencelakakan diri kita, tapi kita sedang mencelakakan orang lain untuk tidak diselamatkan. Maka orang Kristen yang benar itu, saya berkali-kali mengatakan dia harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dia harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Maka suka atau tidak suka, hati kita harus terbuka untuk segera dipulihkan Tuhan. Tadi saya menyampaikan firman Tuhan di gereja kita di Batu Aji. Saya menyinggung kitab Yoel. Tuhan ingin memulihkan terutama umat Tuhan di zaman akhir yang dinubuatkan lewat kitab Yoel. Tapi cara kerja Tuhan sangat berbeda dengan cara berpikirnya manusia.
Tuhan memulihkan justru alat untuk membawa umat Tuhan kepada pemulihan. Tuhan izinkan umat Tuhan mengalami hukuman-hukuman. Tulah dan hukuman-hukuman. Itu dalam Yoel pasal yang pertama, saudara. Ya. Kalau saudara baca di sana, dalam perikopnya, dalam kitab Yoel pasal yang pertama, di sana disinggung yang namanya tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Jadi, ya, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Ya. Aneh ya. Kok Tuhan mau memulihkan umatnya, tapi lewat jalur harus melalui hukuman. Ya, biasanya kan orang senang dipulihkan, ya, justru bukan lewat hukuman. Ya, tapi Tuhan punya cara kerja Tuhan itu sangat berlawanan dengan jalan pikiran manusia. Maka di ayat 2, apa yang dihimbau? Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Pertanyaan, pernahkah terjadi pada zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Tulah sehebat ini, hukuman sehebat ini. Satu pertanyaan. Di ayat 3, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi, umat Tuhan harus menceritakan. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi. Dan peristiwa itu berhubungan dengan tulah dan hukuman. Melalui jalur ini, Tuhan mau menyadarkan umat Tuhan dari generasi lepas generasi. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Selanjutnya, biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, cucu-cucu kita. Setelah itu apa katanya? Anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang mau diceritakan, saudara? Di ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Tulah dan hukuman ini harus diceritakan. Apa yang terjadi di zaman mereka, mereka harus ceritakan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka harus menceritakan kepada anak mereka lagi. Dan terus sampai kepada keturunan yang akan datang. Apa tujuannya?
Kenapa jalur ini yang dipakai? Tuhan selalu bergerak menurut caranya, bukan menurut cara manusia. Dan cara Tuhan untuk membawa kehidupan umat Tuhan dipulihkan. Ternyata kalau kita periksa sejarah perjalanan umat Tuhan sampai sejarah gereja, cara Tuhan memulihkan gerejanya, umatnya, tidak lepas dari penderitaan. Tidak lepas dari banyaknya pengalaman-pengalaman yang sakit. Kebangunan rohani di gereja mula-mula terjadi, justru menimbulkan banyak aniaya. Para rasul ditangkap, dibunuh. Alkitab mencatat pada zaman-zaman gereja mula-mula ada banyak orang yang harus mati syahid. Ada yang harus dilemparkan ke binatang buas. Ada yang harus digergaji. Dan banyak bentuk aniaya yang lain yang harus dialami oleh mereka. Mereka didera, disiksa. Tapi justru kalau kita baca kisah para rasul, gereja mengalami perkembangan yang luar biasa. Orang percaya tidak bertambah sedikit. Jumlah orang percaya makin bertambah, makin bertambah. Justru di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesulitan, dan saya percaya sampai hari ini cara kerjanya Tuhan tepat dan benar. Kesulitan membuat orang datang kepada Tuhan. Kesulitan membuat orang menyerah. Kesukaran, kekurangan membuat orang bergantung pada Tuhan. Termasuk hari-hari ini dalam pandemi ini. Penyakit membuat orang menggantungkan hidupnya kepada tangan Tuhan yang bisa memperpanjang umurnya. Saudara, apa yang sedang diizinkan Tuhan ini merupakan cara kerja Tuhan untuk membawa kita kepada pemulihan. Mungkin saudara bertanya, kok pemulihan itu justru kita mengalami kesusahan? Bahkan mungkin terlalu banyak yang jatuh bangkrut. Mungkin jemaat di Tanjung Uban ini gak terlalu banyak yang bangkrut. Tapi sebenarnya ekonomi menengah ke atas sedang digoncang-goncang. Omset yang mungkin miliaran hari ini jadi nol. Lihat aja yang berhubungan dengan pariwisata, perhotelan, tutup. Tamu tidak memungkinkan untuk datang. Juga yang berkaitan dengan itu, yang berhubungan dengan pariwisata,
termasuk travel, transportasi, bahkan juga merembes kepada kuliner. Restoran, dan lain-lain. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang menengah ke bawah, tidak seperti itu efeknya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa cari pagi untuk makan sore. Cari sore untuk makan pagi. Jadi nggak terasa, saudara. Tapi bagi saudara-saudara kita yang selama ini sudah berinvestasi kepada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pariwisata dan lain-lain, tak usahakan untuk mampu membayar karyawan aja belum tentu. Tapi apa tujuan Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan semua ini? Ada satu kerinduan Tuhan. Dia sedang bergerak cepat untuk memulihkan kita. Dan caranya supaya saudara mendapatkan kelepasan dari semua ikatan-ikatan. Dimulai dari ikatan kegelapan, sampai ikatan duniawi, sampai ikatan berhala-berhala zaman. Tuhan mau rontokkan, biar saudara menghindar dari semua itu, dan kita kembali kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Tuhan tidak mau kalau ada yang lain kita idolakan selain Tuhan. Tuhan tidak mau ada yang Anda kagumi lebih daripada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Tuhan sedang merontokkan banyak hal yang selama ini menjadi berhala bagi dunia. Bahkan Paulus berkata, ilah zaman yang membutakan. Berhala zaman yang membuat mata rohani orang tertutup. Tidak dapat melihat Injil kemuliaan. Sehingga tidak melihat kemuliaan Tuhan. Disumbat oleh kemuliaan dunia. Ada banyak orang beribadah, tapi mata rohaninya terhalang oleh memandang kemuliaan dunia. Lebih mengagumi perkara duniawi dibandingkan rohani. Sekarang coba lihat saudara, dalam gereja aja banyak gitu. Lebih mengagumi berkat-berkat jasmani dibandingkan berkat rohani yang mau mempersiapkan hidupnya menjadi sidang mempelai Tuhan. Lebih memfokuskan hidupnya kepada kebanggaan-kebanggaan yang kelihatan di mata dunia. Lupa ada kebanggaan yang tidak terlihat tapi permanen. Lupa ada kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tekankan,
cara kerja Tuhan, untuk mempersiapkan gereja Tuhan dipulihkan. Kalau kita belajar kitab Yoel, justru melalui tulah dan penghukuman-penghukuman, sampai belalang pelahap. Kalau disebut pelahap, tak disisakannya lagi, semua rontok. Sampai manusia harus berduka cita. Tapi duka cita itu perlu supaya manusia itu berubah. Perlu berduka cita. Saya banyak layani orang, rata-rata lebih banyak tertolong. Justru seizin Tuhan mengalami banyak duka cita. Ada banyak orang yang saya layani, tinggal tunggu bunuh diri aja. Bahkan telepon saya, Pak, saya sudah mengambil keputusan akan mengakhiri hidupku hari ini. Saya bilang, kau keliru. Kalau kau mau bunuh diri, nggak usah telepon saya. Kalau kau mau bunuh diri, telepon saya, nggak akan jadi kau bunuh diri. Akhirnya saya layani, saudara, sampai kehidupannya dipulihkan. Bukan satu dua. Kenapa saya begitu gencar selama ini melayani lewat radio? Karena banyak orang yang tertolong. Bukan hanya di Batam, saudara. Sampai orang di luar Batam. Saya tidak menyangka radio kita itu tembus ke Singapura. Jadi pendengar banyak, para pembantu-pembantu rumah tangga. Bahkan baru-baru ini ada yang kirimin berkat jasmani, berkat uang. Karena merasa diberkati Tuhan. Itu pendengar radio loh. Ya. Dan saya tahu mereka itu secara ekonomi bukan orang-orang yang maju. Mereka orang-orang sederhana. Asisten-asisten rumah tangga. Tapi mereka begitu terbuka hati mendengar firman Tuhan dalam pengajaran ini. Itu baru minggu yang lalu kalau nggak salah saya. Saya terkejut sekali. Ada persembahan dari saudara-saudara kita pendengar radio di Singapura. Karena menurut saya nggak mungkinlah radio kita sampai ke Singapura. Rupanya saudaraku, udara ini bisa kemana-mana, saudara. Radio kita wattnya kecil sekali. Tapi bisa dibawa udara ke Singapura. Supaya orang yang di sana bisa dengar firman. Hebat Tuhan itu. Supaya di tengah-tengah masa-masa kritis seperti ini, masa-masa susah, masa menakutkan seperti ini, mereka mendapat kekuatan baru lewat firman Tuhan. Kan banyak orang sekarang bagaikan terkurung, saudara. Terhenti beraktivitas. Tapi untuk mendengar firman Tuhan. Apalagi selama ini kan saya menyampaikan firman Tuhan secara live streaming dan radio. Berapa kali ya? 3 ya? Pagi jam 7.15, jam 10.30, jam 3 sore. Itu selalu live lewat radio maupun live streaming. Jadi mereka mendapat kelimpahan firman Tuhan. Saudara,
Kitab Yoel mengingatkan kita, tulah dan penghukuman justru cara yang paling efektif Tuhan buat untuk menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia. Maka kalau kita lihat selanjutnya, ya, cara Tuhan dalam menyadarkan manusia ini sungguh lewat penghukuman yang tidak terelakkan. Di pasal 2, Yoel pasal 2, justru ini mengundang untuk orang sungguh-sungguh bertobat. Ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu. Janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Saya mau katakan sebenarnya tulah dan hukuman yang dijatuhkan Tuhan untuk umat Tuhan dalam kitab Yoel ini sebenarnya terpaksa. Karena tidak ada cara lain untuk membuat manusia itu berbalik dan bertobat. Kecuali harus diperhadapkan kepada hukuman. Kepada sengsara, kepada aniaya, kepada penderitaan. Makanya ada kalimat di sini. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Dengan kata lain, ibarat seorang anak menghajar, orang tua menghajar anaknya. Kalaupun dia cambuk dengan rotan, kadangkala sebenarnya orang tua itu nggak tega. Setelah anak itu menangis, setelah anak itu minta ampun, di balik itu sebenarnya orang tua itu nyesal. Aduh, kenapa terlanjur aku pukul anakku? Apalagi kalau pukulan itu berbekas. Mana tega sebenarnya orang tua menyakiti anak. Gak akan tega. Tapi seringkali untuk menyadarkan, untuk mendidik, untuk mendisiplin, maka kadangkala harus tega. Walaupun pada akhirnya menyesal. Ya, ketika anaknya sudah kunci kamar, meraju, mogok makan, mulai orang tua nyesel. Ya. Entahlah saudara pernah begitu. Kalau saya dulu di masa kecil saya sering kali begitu. Ya. Tapi karena apa? Karena kita tidak memahami tujuan dari orang tua itu. Tujuan dari kasih sayang itu. Jadi Tuhan pun begitu saudara. Kerinduan Tuhan melalui hukuman-hukuman. Melalui tulah-tulah yang terjadi dalam kitab Yoel ini. Supaya mereka berbalik dan bertobat.
Di ayat 14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi yang Tuhan tunggu-tunggu sebenarnya, kadangkala di masa-masa terberat dalam hidup ini, setelah kita berubah, dan bahkan Tuhan menyesal, bahkan kadangkala dia sisakan berkat untuk bisa kita pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Sengaja Tuhan siapkan. Sama dengan saudara, kalau hari ini saudara masih diberi kesempatan, punya kesehatan, punya waktu, punya keuangan, itu sebenarnya Tuhan sisakan. Untuk apa? Biar kita dapat gunakan untuk mencari Tuhan. Biar dapat kita gunakan untuk betul-betul mendekat, mencari kehendak Tuhan. Tuhan sisakan kekuatan dan kesehatan. Saya bersyukur tidak ada jemaat yang harus dirawat karena terinfeksi virus ini. Ya. Makanya saya selalu jaga ketat. Ya. Kadang-kadang saya harus separuh otoriter demi kesehatan kita terjaga. Demi ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Makanya saya kadang teriak-teriak, jaga jarak. Selalu itu ya. Ya. Terutama kepada orang-orang muda. Karena orang-orang muda kan ya lebih sehat, saudara. Ya. Dan kalaupun ada yang terinfeksi, seringkali tanpa gejala yang berat, saudara. Sehingga karena merasa percaya diri, tidak sakit, lupa bisa menularkan kepada orang yang rentan. Mungkin yang muda-muda nggak apa-apa. Tapi orang-orang tua di rumah kita, yang usianya sudah menjadi lanjut, yang imunnya tidak sekuat imun orang-orang muda. Nah, makanya saudara, tidak cukup kita hanya menjaga diri kita, tapi juga kita harus menjaga jangan kita menularkan kepada orang lain. Maka saya ngomong selalu, baik yang profesinya bekerja, berinteraksi dengan orang banyak, mari kita jaga dengan protokol kesehatan yang benar. Ya, misalkan di pasar, berjualan, atau profesi-profesi yang lain. Ya, saya rasa tidak terlalu sulit kalau kita mematuhinya dari kesadaran. Ya, nggak sulit, saudara. Ya, ini kalau saya lihat perkembangan baik di Batam, ya, saudara kan boleh lihat berita, saudara. Ya, apalagi di situ ada 2 orang tukang sayur positif katanya. Waduh, saya langsung berdoa dalam hatiku, Tuhan tolong jangan sampai tukang sayur itu jemaat kita. Sepele nampaknya, tapi
harus kita hidup bijaksana sekaligus mengandalkan Tuhan. Tentu saudara, kalau pasal 1 menunjukkan bagaimana hukuman-hukuman. Pasal 2, Tuhan mau tunjukkan kehendaknya di balik hukuman itu. Supaya terjadi perubahan total. Setelah sadar bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk mengubah kehidupan mereka. Tuhan himbau di pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah kamu karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sekarang Tuhan ajak orang yang mau menyadari kehidupannya berubah. Sekarang Tuhan mau gantikan. Dari ratap tangis, dari keluhan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, sekarang Tuhan mau ganti dengan sorak-sorak. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Bukan karena dunia, tapi karena Tuhan. Selanjutnya ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak yang tadinya sudah kandas dibuat pelalang pelahap. Tapi di balik penghukuman itu, ketika umat Tuhan berubah sikap, Tuhan langsung pulihkan. Amin. Sikap hati kita menentukan cepat atau lambatnya pemulihan kita. Ya sama, kalau mau cepat ini semua berhenti. Pandemi COVID-19 ini berhenti, hanya satu kuncinya. Kalau seluruh umat manusia bertekad untuk berubah, bertobat, merendahkan diri, Tuhan langsung stop itu semua. Stop. Tak perlu lagi. Karena apa? Tujuan Tuhan telah tercapai. Selama tujuannya belum tercapai, ingat saudara, kita masih dibayang-bayangin. Siapa yang bisa memprediksi COVID-19 ini kapan berhentinya? Tak ada satu manusia pun. Pakar-pakar pun heran. Katanya bulan Juli mulai normal. Malah lihat angka. Mungkin saudara tiap hari lihat di TV. Dari ratusan sekarang naik menjadi ribuan. 1000 sekian. Kalau ditanya kapan berhentinya Om? Nggak ada yang tahu. Semua memberikan jawaban hanya satu. Kalau vaksinnya telah ditemukan. Kalau vaksinnya telah ditemukan. Kapan itu? Ada yang bilang akhir tahun 2020.
Ada yang ngomong lagi 2021. Ada lagi yang bilang nggak akan ditemukan. Tapi bagi Tuhan sebenarnya tidak sulit menghentikannya. Kalau tujuan Tuhan telah tercapai. Kalau terjadi satu perubahan perilaku. Bukan perilaku hanya soal moral. Perilaku dalam menjaga diri. Perilaku dalam menjaga kesehatan. Ya kita ini kan selama ini makan untuk kenyang. Lupa makan itu untuk sehat. Di negara-negara berkembang, apalagi negara miskin, saudara. Itu konsepnya makan untuk kenyang. Tapi di negara maju, makan untuk sehat. Kalau kita ke Korea Selatan, mereka selalu bersaksi kepada saya, Pak, kami juga dulu waktu negara kami baru berkembang, apalagi waktu miskin, kami makan untuk kenyang. Yang ada di otak kami, bagaimana makan sekenyang-kenyangnya. Makan daging sebanyak-banyaknya. Itu sama dengan di kampung saya dulu. Karena jarangnya makan daging. Hanya hari-hari besar makan daging. Jadi konsep hidupnya, kapan laku makan sekenyang-kenyangnya? Kapanlah makan daging sebanyak-banyaknya? Tapi di negara yang sudah maju bukan. Bagaimana makan untuk sehat? Apa yang mereka makan? Yang berhubungan dengan kesehatan. Sayur, buah. Dan biasanya makanan penutupnya nasi. Kalau nggak kenyang lagi, baru kasih nasi. Bukan kayak kita. Kalau kita nggak, sendok nasi dulu. Lauknya belakangan. Kalau di sana enggak. Lauk dulu sama sayur-sayur, nanti nasinya belakangan. Kalau ada yang masih lapar, silakan ambil nasi. Kita enggak. Nasinya dulu sekenyang-kenyangnya. Sehingga lauk habis, sayur tersisa. Seharusnya kita berubah. Makan untuk sehat. Bukan makan untuk kenyang lagi. Nah, jadi saya kalau setiap tahun ke sana, ya, saya sebenarnya sedang belajar. Karena saya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Gagal saya mengubah cara makan saya. Kalau ke sana saya kenyang dengan makan sayur. Tapi balik ke Indonesia, kembali dengan budaya lama. Makan nasi sebanyak. Sebenarnya Pastor Kwan bilang sama saya, Pak Silitonga, kalau bisa Pak, 1 tahun aja lah Bapak di Korea. Biar sehat Bapak. Dalam hatiku 1 tahun di Korea, bagaimana jemaat Tuhan di sini, saudara? Ya, kalau secara finansial 1 tahun saya di sana, 1 hari khotbah 2 kali, pagi sore. Berapa uang saya? Kalau dinilai dari uang, saudara. Ya. Kalau di sana pengkhotbah itu sangat dihargai. Apalagi pengkhotbah KKR. Itu disiapkan hotelnya, siapkan makannya, sekaligus disiapkan uang sakunya. Itu kalau di Korea Selatan.
Jadi Pak Kuan bilang, 1 tahun kamu di sini. Pertama sehat badanmu. Yang kedua, kau bisa banyak bawa uang untuk bangun gereja ke Indonesia. Saya bilang, ampun Tuhan. Tak mungkin saya tinggalkan Indonesia selama setahun penuh. Memang kalau itu konsepnya, ya pasti siapa nggak mau. Orang pergi ke sana, susah jadi pengkhotbah. Ya. Kita di sana bukan susah jadi pengkhotbah. Kita yang nggak mampu berkhotbah. Kadang-kadang saudara, saking memburu waktu, kadang 3 kali 1 hari kita khotbah di sana. Sekali lagi saudara, Tuhan punya konsep cara memulihkan kita. Setelah semuanya merendahkan hati, Tuhan memberikan himbauan. Bersorak-soraklah, bersukacitalah. Jadi tanda-tanda kehidupan yang dipulihkan berubah. Dari duka cita berubah menjadi suka. Itu tanda dipulihkan. Maka berkat yang pertama sebagai tanda kehidupan kita sudah dipulihkan. Kisah Rasul pasal 3 kembali. Ya. Ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi tujuan pemulihan itu, kalau tadi saya katakan Tuhan mengubah duka cita menjadi sorak-sorai. Kalau di Kisah Rasul pasal 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Sasaran Tuhan memulihkan gerejanya. Supaya kita mendapatkan kelegaan. Saudara, biasanya kelegaan itu akan kita dapatkan setelah kita melewati masa-masa yang sulit. Misalkan orang haus, saking hausnya, sangat menginginkan air. Setelah diberikan air, dia berkata, lega. Begitu juga saat lapar sekali, diberi makan, dan dia kenyang, dia akan berkata, baru lega kurasa. Baru kulihat dunia ini terang katanya. Kan begitu kan kalau orang lagi lapar. Jadi Tuhan mau dibalik semua apa yang diizinkan Tuhan. Pada akhirnya umat Tuhan yang dipulihkan itu harus mengalami kelegaan. Nanti setelah apa namanya ini? Apa namanya ini? Masker. Setelah nanti lepas semua masker ini. Setelah selesai semua. Lega baru. Gitu. Baru mengalami kelegaan. Dalam segala hal. Anda berbisnis, bekerja. Wah, kalau sekarang semua kan wanti-wanti. Kita sedang menunggu kapan tiba waktu kelegaan itu. Kapan tiba harinya
masa kelegaan itu. Makanya sikap kita menentukan kapan kita mau mendapatkan kelegaan itu. Saat kita dipulihkan. Saat sikap hati kita telah berubah. Saya berkali-kali mengatakan, perubahan itu dimulai dari cara berpikir kita. Mindset kita. Kejatuhan juga melalui pikiran. Lucifer jatuh karena dia memikirkan dirinya lebih tinggi. Dia memikirkan dirinya yang tinggi-tinggi. Makanya saudara, Alkitab catat, jangan memikirkan yang tinggi-tinggi. Itu bisa mengakibatkan kita mengalami kejatuhan fatal. Paulus juga mengatakan jangan melampaui apa yang tertulis. Belajar berpikir. Berpikir yang sederhana. Hawa juga jatuh karena pikirannya. Kejatuhan itu banyak sekali dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dicocokkan dengan pikiran Tuhan, ini yang seringkali menghambat kita. Ini yang seringkali membuat kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Jadi Tuhan ingin kita segera dipulihkan. Mulai dari pikiran kita. Terhadap memandang Tuhan, memandang diri sendiri. Terutama dalam memandang diri sendiri, jangan berlebih-lebihan. Supaya kita tidak mengalami suatu kejatuhan. Seringkali kan karena kita memandang diri kita itu terlalu berlebih-lebihan. Sehingga membuat kita, saudaraku, kurang menundukkan diri sama Tuhan. Walaupun kita rohani, jangan pandang saudara itu lebih rohani dari yang lain. Kalau saudara memandang diri saudara lebih rohani dari orang lain, itu yang membuat saudara tidak bisa menerima orang lain. Tidak bisa memahami orang lain. Coba Anda memandang Anda juga manusia yang kurang. Saudara dengan mudah berkata, aku maklum, aku pun kurang. Tapi karena seringkali manusia kita ini memandang diri kita ini. Ini kan orang yang suka menghakimi karena memandang dirinya lebih dari orang lain. Coba saudara memandang diri saudara juga adalah manusia biasa, manusia yang kurang. Manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia yang membutuhkan dukungan orang lain. Saudara akan bisa menjadi manusia yang mudah bergaul dengan orang lain.
Kenapa kita seringkali tidak bisa bergaul dengan orang lain? Karena kita membentengi diri kita. Karena kita memandang diri kita lebih. Tapi kalau saudara mengandang dirimu, kau yang kurang. Tidak gampang sakit hati. Terhadap suami, terhadap istri, nggak gampang sakit hati. Kalau saudara berkata begini, aku kok yang kurang. Aku kok yang salah. Aku yang kurang setia. Aku yang kurang memahami. Maka itu adalah merupakan cara yang terbaik untuk dapat memahami. Coba kita pertahankan diri kita lebih. Gak usahkan sama orang lain kita bergaul. Sama istri kita saja kita akan gagal. Sama suami kita pun kita akan gagal. Sama anak-anak kita pun kita akan gagal. Maka saya mengharap jemaat, jangan memandang diri saudara lebih. Supaya saudara bisa menerima semua keadaan. Haleluya. Haleluya. Coba belajar berkata, aku yang kurang. Sehingga kita mudah memberikan pengampunan. Tidak kepahitan. Kenapa kita kepahitan? Karena merasa kita nggak kurang. Kenapa orang tersinggung? Karena merasa dirinya yang benar. Orang lain yang salah. Kalau Anda merasa dirimu yang kurang, Anda gak akan pernah tersinggung. Biasanya yang kurang itu, merasa kurang itu, tak akan tersinggung dia. Malah dia berkata, aduh aku yang salah. Gimana ya cara memperbaikinya? Jadi saya katakan, rahasia bisa bergaul. Baik dengan Tuhan. Baik dengan sesama. Rahasianya, jangan memikirkan, jangan menilai hidup ini lebih tinggi. Selama saudara menilai hidupmu lebih tinggi, itulah yang menjadi akar permasalahan. Oleh sebab itu kita dipulihkan, sangat perlu dipulihkan. Untuk mempercepat hari kedatangan Tuhan. Yang pertama, tandanya ada sukacita. Ada kelegaan. Kalau udah lega saudaraku. Dalam hidup ini lega. Dalam nikah lega. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Namanya lega. Ya, terlalu banyak orang kan, banyak kali yang mau ditakutkan. Istri, ya, lihat suaminya takutnya bukan main. Apalagi kalau dipasang ininya lagi. Apa itu namanya? Atau suami, lihat istrinya. Banyak saya tahu. Ya. Suami takut istri, itu bukannya di film, saudara. Kan itu ada kan? Ya. Suami-suami takut. Itu bukannya di film, ternyata banyak kali kenyataan. Kalau ada istrinya yang ngomong, kumisnya yang gini, langsung gini. Kalau di kantor, di rumah istrinya bilang, Saya punya teman pendeta begitu, saudara. Kalau di mimbar, wah. Sepertinya tak ada tandingan urapannya. Nomor 1, saudara.
Tapi ketika menghadapi istrinya, papi, udah nggak sayang ya? Langsung gitu, iya, masih sayang papi, masih sayang. Tapi sini nggak ada itu, saudara. Di sana banyak suami-suami takut akibat model hidupnya sendiri. Seharusnya dia jadi kepala, jadi pemimpin, jadi penentu. Akhirnya apa? Dia jadi ekor. Coba kalau suami udah jadi ekor. Kalau kepala berubah jadi ekor, kira-kira bagaimana nasibnya? Kita harus belajar, saudara. Harus dipulihkan sampai mendatangkan kelegaan. Haleluya. Dalam nikah ada kelegaan. Dalam bisnis pekerjaan ada kelegaan. Sehingga saudara nggak takut, nggak khawatir. Menjalani semua bisnismu nggak takut. Ada kelegaan. Dalam kelegaan itu saudara pasti memiliki suatu tekad, pasti diberkati, pasti berhasil. Tapi kalau nggak ada kelegaan, bikin usaha, bikin bisnis, belum apa-apa, barang belum ditawarkan, nanti nggak laku, rugi. Kapan saudara buka bisnis? Kalau selalu dihantui dengan takut rugi, ya akan pernah jalan, saudara. Makanya kenapa orang sering suka hanya sebagai pegawai, karyawan. Konsepnya apa? Banyak yang takut rugi. Padahal kalau saudara bikin usaha, berkatmu tidak terbatas. Kalau saudara karyawan, terbatas gajimu. Memang tidak semua punya karunia menjadi pengusaha. Tidak semua punya karunia jadi pedagang. Tapi jangan takut karena saudara tidak memahami. Belajar memahami. Didasari dengan kelegaan. Haleluya. Dengan roh kemerdekaan. Saya yakin saudara, kalau sudah saudara jalankan dalam konsep sudah Tuhan berikan kelegaan, sedikit atau banyak untungmu, engkau akan bersuka cita. Haleluya. Hasil dari apa yang kau kerjakan. Nikmatinya pun enak. Ngasih makan untuk keluarga pun jadi berkat. Coba kalau di luar Tuhan yang kita dapatkan dan kita bawa ke rumah kita, itu bukan mendatangkan berkat, itu mendatangkan kutuk. Tapi ketika yang kita bawa ke rumah kita itu hasil dari berkat Tuhan, waduh, istri dan anak-anak kita menikmatinya juga dengan kelegaan. Haleluya. Lega. Ya. Saya pernah bekerja, saudara, di pekerjaan yang paling menyakitkan. Tapi saya bersyukur ketika saya bawa ke rumah saya berikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan anak-anak. Wah, lega rasanya. Walaupun tidak banyak. Hanya pas-pasan untuk makan. Dan saya harus melakukannya itu setiap hari. Cari pagi untuk makan sore. Cari sore untuk makan pagi. Dan bukan 1 tahun, 3,5 tahun. Tapi karena didasari dengan kelegaan, mengerjakannya dengan sukacita. Makanya saya sangat prihatin
Makanya saya berdoa untuk jemaat supaya lebih diberkati. Haleluya. Saya berdoa untuk saudara biar saudara lebih diberkati, sehingga engkau leluasa dalam mengasihi istrimu dan anak-anakmu dengan berkat yang dipercayakan Tuhan. Jadi poin yang pertama, tujuan pemulihan itu untuk kita mengalami kelegaan. Poin yang kedua, tujuan pemulihan itu untuk kita kembali serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan gambar Tuhan. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi poin yang kedua, kita harus dikembalikan untuk serupa dengan gambar anaknya itu. Serupa dengan gambaran anaknya. Kalau disebut dipulihkan, berarti dikembalikan seperti semula. Pada dasarnya, pada awal Tuhan menjadikan manusia, memang serupa dengan gambar Tuhan. Serupa dengan gambar Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengembalikan kita. Kalau disebut dipulihkan dalam segala sesuatu, Tuhan ingin mengembalikan kita menjadi serupa seperti semula. Seperti permulaan Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Kenapa saudara harus dikembalikan serupa dengan gambarnya? Karena sudah dirusak oleh setan melalui dosa. Ketika manusia kehilangan gambar Tuhan, manusia kehilangan kuasa. Kehilangan kemampuan. Sewaktu manusia serupa dengan gambar Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia serupa dengan gambar Tuhan, supaya berkuasa. Kalau dulu berkuasa atas ikan, atas burung, atas ternak, atas bumi, atas binatang-binatang yang melata. Dulu secara jasmani. Tapi sekarang kita harus berkuasa. Kalau disebut atas ikan-ikan, itu berarti jiwa-jiwa. Kita harus bawa kepada Tuhan. Kalau disebut burung, itu lambang dari roh jahat. Kita berkuasa atas roh-roh jahat yang ada di udara. Kalau disebut binatang, dalam Alkitab ada binatang yang muncul dari dalam laut, itulah antikris. Ada binatang yang keluar dari bumi, itulah nabi palsu. Dengan kata lain saudara, kalau kita serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan beri kita kuasa untuk menang. Melawan setan,
melawan nabi palsu, melawan antikris, melawan dunia yang jahat ini. Maka harus serupa dengan gambar Tuhan. Karena apa, saudara? Untuk memasuki kerajaan sorga. Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan menjemput para pemenang. Maka kita harus dipulihkan. Kembali serupa dengan gambar Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ketika kita kembali serupa dengan gambar Tuhan. Kita memiliki kuasa dan kemuliaan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan, maka kuasa dan kemuliaan kita makin besar. Makin mampu kita menaklukkan dunia yang jahat ini. Makin mampu kita mengalahkan roh-roh di udara. Segala kekuatan di luar kekuatan Tuhan, kita mampu kalahkan. Haleluya. Supaya apa, saudara? Kepada semua para pemenang, Tuhan akan sediakan langit baru, bumi baru, dan kota Yerusalem baru. Bukankah kitab Wahyu berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru, itu dipersiapkan untuk saudara-saudara yang menang. Oleh sebab itu, 2 poin sore ini saya tekankan. Berikan segera hidup saudara dipulihkan, agar saudara mendapatkan berkat kelegaan. Berikan hidup saudara dipulihkan, agar saudara mendapatkan hidup yang serupa dengan gambar Tuhan. Dengan kita mau dipulihkan, berarti kita mempercepat kedatangan Tuhan. Tidak mengorbankan orang lain. Tidak mencelakakan orang lain. Sekaligus tidak mencelakakan diri kita sendiri. Karena Tuhan segera datang, maka gereja yang siap sedia akan diangkat. Tapi kalau Tuhan masih lama datang, saya mau katakan kepada banyak orang akan murtad. Gugur karena nggak kuat menghadapi zaman ini. Tapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk datang. Supaya jangan banyak orang binasa. Maka kita punya tanggung jawab. Percepatlah hari kedatangan Tuhan. Dengan saudara dan saya menjadi gereja yang siap sedia. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita lanjutkan dalam kebaktian kita yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli dengan keselamatan kita semua. Mari kita persiapkan diri untuk bangkit berdiri. Hidup ini adalah penyembahan. Haleluya. Kita bawa hidup kita. Kita bawa menjadi satu persembahan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku. Benar Tuhan, kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Maka Engkau harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Biarlah kesempatan hari-hari ini kami bersedia dipulihkan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus,
Beri kami kekuatan ekstra. Pulihkan hidup kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu keadaan mereka semua, secara rohani, secara jasmani. Semua kami memerlukan pertolongan Tuhan. Engkau yang menolong kami tepat pada waktunya. Engkau berkati hidup kami, nikah kami, terutama usaha pekerjaan umat-Mu, ibadah mereka, sampai kedatangan-Mu mereka dapat bertekun, sampai hari Engkau menjemput mereka, menjemput kami semua. Kau berkati semuanya, pulihkan semua. Hamba berdoa cara khusus, tolong mereka semua. Tidak ada yang terlewatkan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu kami yang manula Tuhan, yang tidak dapat mengikuti ibadah ini. Mereka berada di rumah. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Masa tua mereka juga Engkau siapkan kerajaan kekal untuk mereka. Demikian juga anak-anak kami yang belum bisa mengikuti ibadah. Tuhan tolong mereka. Di hari-hari akan datang kami percaya semua akan bisa kembali seperti semula. Untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan umat-Mu, selama tidak bertentangan dengan firman. Buka jalan, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan-karyawati, sebagai pelaut, bahkan mungkin sebagai pedagang, pengusaha, petani, peternak, bahkan semua mungkin pegawai negeri, TNI, semuanya aku serahkan dalam tangan Tuhan. Berkaryalah tetap. Sekali lagi, Engkau gembala yang baik, tidak akan berkekurangan kami. Di dalam jaminan-Mu semua terpelihara. Terima kasih Bapak, proteksi mereka, jauhkan mereka dari virus COVID-19 ini. Lindungi mereka dimanapun mereka beraktivitas, jaga mereka Tuhan, karena mereka biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah kami ke depan, biarlah Tuhan tolong. Amen. Baik di gereja kami di Baloi, di Batu Haji, di Punggur, di Tanjung Uban, di Medan, di seluruh pelayanan cabang-cabang, bahkan juga tim pembangunan tubuh Kristus di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Tuhan memberkati. Amen. Dan sebentar kami tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam perhatian Tuhan. Baik Tanjung Uban tetap dalam perhatian Tuhan. Pemerintah kami dari mulai Bapak Presiden sampai pemerintah yang terendah tetap diperhatikan Tuhan. Seluruh persembahan jemaat balaskan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Saling mendoakan biar Tuhan kasih sehat semua. Haleluya. Kita salam